Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hashim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren Dalam Duwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 per 1520 Masehi. Makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban lewat Jalan Raya Pos (Anyar Panarukan). Dari kota Lamongan dapat ditempuh 50 menit dengan kendaraan pribadi. Sunan Derajat bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Qasim putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, ia mengambil tempat di desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Ia memegang kendali keperajaan di wilayah perdikan Derajat sebagai otonom kerajaan Demak selama 36 tahun. Ia sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya. Ia memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam Saptangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Secara lengkap makna filosofis ke-7 Saptangga tersebut sebagai berikut. 1. Membangun resep Tiasing Sasoma dalam kurung, kita selalu membuat senang hati orang lain. 2. Jroning suka kuduling lan waspada dalam kurung, di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. 3. Laksmitaning subratatan nyipta marang pringgabayaning lampah dalam kurung, dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. 4. MPR Hardaning Pancadria dalam kurung, kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. 5. Heneng-hening henung dalam kurung, dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. 6. Mulia guna panca waktu dalam kurung, suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. 7. Ngana teken marang wong kang buta, ngana mangan marang wong kang lu, ngana busana marang wong kang buda, ngana ngiyup marang wong kang kodanan. Berilah tongkat pede orang buta, berilah makan pede orang yang lapar, berilah pakaian pada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan, berilah ilmu agar orang menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan orang yang menderita. Dalam sejarahnya Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang wali pencipta tembang mocopat yakni pangkur. Sisa-sisa gamelan singo mengkopnya Sunan Derajat kini tersimpan di museum daerah. Untuk menghormati jasa-jasa Sunan Derajat sebagai seorang wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan dan untuk melestarikan budaya serta benda-benda bersejarah peninggalannya Sunan Derajat, keluarga dan para sahabatnya yang berjasa pada penyiaran agama Islam, pemerintah Kabupaten Lamongan mendirikan Museum Daerah Sunan Derajat di sebelah timur makam. Museum ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Maret 1992. Upaya Bupati Lamongan R. Muhammad Farid S. H. untuk menyelamatkan dan melestarikan warisan sejarah bangsa ini mendapat dukungan penuh Gubernur Jawa Timur dengan alokasi dana APBDI yaitu pada tahun 1992 dengan pemugaran cungkup dan pembangunan gapura paduraksa senilai 98 juta dan anggaran Rp 100.202.000 untuk pembangunan kembali Masjid Sunan Derajat yang diresmikan oleh Menteri Penerangan RI tanggal 27 Juni 1993. Pada tahun 1993 sampai 1994 pembenahan dan pembangunan situs makam Sunan Derajat dilanjutkan dengan pembangunan pagar kayu berukir, renovasi pasban, baran serta cungkup sitinggil dengan dana APBDI Jawa Timur sebesar Rp
131 juta yang diresmikan Gubernur Jawa Timur M. Basuki Sudirman tanggal 14 Januari 1994. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe.